Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam ibadah harian keluarga. Hari ini Jumat 10 Juni 2022. Mari kita awali ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Nas firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Membaca nas hari ini, saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 33. Di sana disebutkan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia ini. Hapor suho do jabarmuna di portibion, alai pos marohamuna, nungatalu hubain portibion. Dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan menjadi bagian hidup manusia. Dunia ini menderita dari ciptaan Tuhan yang sempurna telah ternoda oleh dosa. Dan walaupun demikian, bukan berarti penderitaan mudah untuk dihadapi dan ditahan. Apalagi dihadapi dengan cara yang benar. Sebagian mungkin ada yang melarikan diri dari masalah. Sebagian memilih bertahan namun sambil menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Atau mungkin sebagian lagi berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi tentunya saudara, kita harus sepakati di sini bahwa penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan karena kebenaran di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dalam ayat 20 dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Bagaimanakah seharusnya kita merespon penderitaan kita? Nas firman Tuhan hari ini memaparkan keteladanan Yesus Kristus pada saat ia menghadapi penderitaan yang seharusnya ia tidak tanggung. Sekali lagi, penderitaan yang ditanggung oleh Yesus bukan karena kesalahannya. Apakah kita juga pernah mengalaminya? Bila ya, firman Tuhan hari ini menjadi jawaban. Sesungguhnya bahwa penderitaan karena kebenaran dalam Kristus bukanlah sebuah kecelakaan atau secara kebetulan, melainkan menjadi sebuah panggilan, yaitu panggilan kita sebagai orang Kristen. Mengapa harus menderita? Karena kita akan melawan keinginan-keinginan dunia ini, keinginan dan cara hidup dunia yang gelap yang tidak dapat hidup bersama dengan terang dalam Kristus. Namun sekali lagi, bagi kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, penderitaan bukan kata akhir, karena itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dan bagi kita harus jelas, nas firman Tuhan hari ini bukan hanya sebagai penghiburan bagi kita, melainkan menjadi sebuah teladan. Ini bukan sesuatu pertunjukan ketahanan untuk dikagumi. Ketika kita harus menderita, bertahan melawan penderitaan, melainkan kemenangan untuk diikuti. Penderitaan kita dimaksudkan untuk memberikan teladan, untuk diikuti setiap anak-anak Tuhan. Ibarat titik-titik berbentuk sebuah huruf, itu akan menolong seorang anak untuk belajar menulis huruf. Anak-anak akan tinggal mengikuti pola yang sudah ada. Begitulah penderitaan Kristus bagi kita. Kristus sudah menjalani dan meninggalkan jejak yang jelas. Kita tidak usah bingung menebak.
kita tidak perlu resah menerka. Semua sudah ada di depan. Tugas kita hanyalah mengikuti jejak itu dengan setia. Ketika kita berbicara tentang keteladanan, maka kita tidak perlu mencari figur lagi, sebab kita telah memiliki Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana sebenarnya menjadi seorang teladan yang sejati. Di dalam kehidupannya sebagai manusia, Yesus memiliki perasaan sebagai manusia biasa. Ia merasakan lapar, merasakan haus, sedih, marah, dan kecewa. Bahkan Yesus pernah merasa takut luar biasa, hingga peluhnya dikatakan seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Namun demikian, tidak sedikit pun Yesus menyimpang dari ketetapan dan aturan Tuhan. Dengan kata lain, Yesus taat dan setia, tidak pernah jatuh ke dalam dosa, tidak pernah sampai bersalah dalam perkataan maupun perbuatannya. Walau dia harus menanggung jalan penderitaan itu, tugas pengorbanan yang harus ia lakukan sempurna adanya. Yesus menyelesaikan semuanya dengan baik dan keluar sebagai pemenang. Saudara, benar, kita tidak sempurna dapat mengikuti teladan Yesus. Namun dalam kelemahan kita bisa menjadi kuat ketika kita bersedia taat setia kepadanya. Karena itu bukalah hatimu, bukalah jiwa pikiran untuk menerima jalan hidup bersama dengan Tuhan. Mungkin di sana jalan yang kita tempuh tidak mulus. Mungkin di sana akan banyak tantangan pergumulan hidup. Mungkin di sana kita akan mendapati ancaman di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah kehidupan di masyarakat. Karena kita sebagai seorang Kristen, hari ini Tuhan tegaskan bagaimana teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Satu hal yang perlu kita ingat, sebagaimana tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin kita akan berpikir bagaimana kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan dengan segala apa yang kita butuhkan. Namun hari ini Tuhan katakan dan pastikan dalam hidupmu, ketaatan dan kesetiaan kita hidup bersama di jalan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap berada dalam kasih dan kuasa Allah. Percayalah, Tuhan akan berikan indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu menyapa kami, supaya kami tetap setia, taat di jalan Tuhan, dengan segala apapun yang kami hadapi. Karena Tuhan bersama kami. Tolong kami Tuhan, kuatkan, berikan hikmat untuk menjadi anak-anak yang taat di hadapan-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.